Teman-teman, niman hao. Apa kabar kalian? Kembali lagi kita akan belajar bahasa Mandarin. Nah, sekarang ini kita sudah memulai bab yang baru lagi, bab 2. Nah, untuk bab yang sebelumnya, bab 1, jika kalian masih ada merasa kesulitan atau masih ada yang belum paham, kalian bisa langsung chat Laoshi ya. Nah, untuk tugas evaluasi yang kemarin jangan lupa dikumpulkan. Nah, sekarang kita mulai bab baru kita, bab 2. Kalian bisa buka buku kalian 23 ye, halaman 23, 23 ye. Nah, kita bisa lihat ya di situ bab 2 judulnya yang baru adalah apa? Ya, 我的房间. Kita baca bersama ya. 我的房间. Artinya kamarku. Nah, di situ ada beberapa kosakata baru. Kita mulai baca bersama ya. Nomor pertama, di fangjian, baca bersama. Fangjian, ta, ta. Selanjutnya, xiao, xiao. Selanjutnya, dongxi, dongxi. Duo, duo. Selanjutnya, shao, shao. Baca bersama ya. Selanjutnya, chuang, chuang. Next, 椅子，椅子。桌子，桌子。书架，书架。Terakhir, 电脑，电脑. Nah, ini adalah beberapa kosakata baru kita di bab 2. Nah, sekarang Laoshi akan menerangkan perkata ya, kosakata hari ini artinya apa. Sebenarnya di buku udah ada, cuman Laoshi mau lebih menekankan lagi. Nah, judulnya tadi kita tahu ya, artinya 我的房间，我 siapa? 我 saya ya. 我的房间 artinya kamar saya. Lalu kosakata pertama, 房间. 房间 artinya kamar. Masing-masing kita pasti punya kamar ya. Nah, masing-masing kita mungkin punya kamar yang besar atau punya kamar yang kecil. Nah, kita bisa bilang besar itu ta. Ta. Misalnya, Laoshi sekarang punya contoh kalimat 我的房间很大. 我的房间 tadi apa? Kamar saya ya. Hen masih ingat apa? Sangat. Lalu ta itu besar. Jadi 我的房间很大 artinya kamar saya sangat besar. Ta itu besar. Lalu yang selanjutnya nomor 3. Xiao. Xiao. Lalu ada contoh kalimat 小的房间. Xiao artinya kecil. Lalu 房间 tadi artinya kamar. Nah, jadi 小的房间 artinya kamar yang kecil, kamar kecil juga bisa. Nah, kita bisa lihat perbedaan di gambar persegi ini. Ta di sini lebih besar ya, lalu xiao di sini lebih kecil. Paham ya sampai sini? Lalu nomor selanjutnya, dongxi. Dongxi artinya benda. Benda yang ada di dalam kamar, kita bisa bilang dongxi. Nah, apakah banyak atau sedikit yang kita punya di dalam kamar bendanya? Itu kita kalau misalnya banyak kita bisa bilang tuo ya. Tuo, hen tuo dongxi. Dilihat nomor 1. Hen tuo dongxi artinya sangat banyak barang. Misalnya ada meja, kursi, komputer, rak buku, apalagi. Ya, barang-barang kalian. Kalau misalnya banyak, itu kita bisa bilang tuo ya. Nah, kalau sedikit, kamarnya mungkin kecil, jadi benda-bendanya ya cuman beberapa aja. Nah, itu kita bisa bilang shao ya. Shao, misalnya di sini gambarnya cuman ada 2 nih, cuman ada tempat tidur sama kursi. Kan bendanya sedikit, berarti kita bisa bilang dongxi hen shao, artinya barang dongxi tadi ya. Barangnya sangat sedikit. 东西很少
Ya, paham ya? Jadi tuo itu banyak, lalu shao itu sedikit. Nah, kalau kalian gabungin tuo shao, itu kalian bisa jadi kalimat tanya, artinya berapa. Tuo shao artinya berapa gitu, ya. Nah, lanjut. Tongsi masih di kisaran tongsi ya. Benda ada apa aja di dalam kamar? Itu misalnya chuang, tempat tidur seperti yang dilihat di gambar ya. Lalu ada yizi, nadanya diperhatikan, yizi. Nada yang terakhir kosong ya, 3 kosong, jadi yizi, kursi. Lalu kosakata selanjutnya, zuozi, nada 1 lalu kosong, zuozi artinya meja. Lalu selanjutnya ada shujia, artinya rak buku. Jadi mungkin di kamar kalian yang ada rak buku, kita bisa bilang shujia. Ya. Lalu ada lagi benda komputer nih. Komputer kita bisa bilang apa? Ya, diannao. Ya, gampang ya untuk kosakata kita hari ini. Nah, jangan lupa tugas kalian belajar membaca nadanya yang betul. Nah, lause ulang nada kosakata mulai dari nomor 1. Fangjian, da, xiao, dongxi,多，少，床，一字，桌子，书架，电脑。Nah, kalian bisa ulang video lause untuk kalian latihan membaca ya. Lalu tugas hari ini, karena kosakatanya sedikit, lause masih kasih kalian tugas. Zuoye. Nomor pertama, hua ni men de fangjian, artinya kalian silahkan gambar denah kamar kalian, lalu kalian gambar letak yizi di mana, zuozi, diannao, 床, 书架di mana. Nah, nanti misal gambar, terus letak-letaknya, lalu kalian kasih panah, lalu ditulis huruf Mandarinnya. Ini yizi, ini zuozi. Paham ya? Contohnya seperti ini yang lause buat ya. Lalu kalian bisa tulis, misalnya kamarku ini kecil tapi barangnya banyak. Kalian bisa bilang 我的房间小. Lalu 东西很多. Lalu kalian bisa pada gambar kalian kasih panah. Ini loh kursi di sini, ini loh tempat tidur di sini, rak buku di sini, tapi pakai bahasa Mandarin ya, dilarang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, tugas pertama paham. Kalau masih belum paham, kalian bisa chat di grup. Ya, lalu tugas kedua, kalian bisa lihat di buku paket halaman 24 sampai 25. 24页到25页. Nah, nanti gambar jenahnya juga hasil pekerjaan kalian di buku paket. Kalian bisa foto lalu kirim ke email. Jangan lupa dikasih nama dan kelasnya. Ya, sampai sini jika kalian masih ada yang belum paham, kalian bisa chat lause atau chat di grup. 再见，谢谢大家。